Aku boleh nanya sesuatu nggak? Boleh? Kamu pernah nggak mencintai seseorang, tapi dia tidak membalas perasaan kamu? Pernah. Apakah menurut kamu itu hal yang mudah? Mencintai seseorang dan tidak mendapatkan cinta yang sama sebagai balasannya. Itu adalah perasaan yang paling indah di dunia, Amanda. Kok bisa? Bukankah itu hal yang sangat menyakitkan ya? Dan sebuah kelemahan. Tentu saja tidak, Amanda. Cinta bertepuk sebelah tangan tidak bisa dibandingkan, Amanda. Seperti hubungan lainnya, itu tidak dibagi di antara dua orang. Itu cuman hak aku, kebenaran aku, dan perasaan aku. Dan untuk mencintai dia tanpa batas, aku malah nggak perlu dia. Kamu nggak takut? Kalau kita mencintai seseorang dan kita siap untuk kasih semuanya, segalanya, ya walaupun cinta itu cuman bertepuk sebelah tangan, kenapa kita harus takut? Kalau aku menang, ya itu luar biasa. Kalau aku kalah, aku tetap menang. Kamu ngapain sih dibawa ke sini? Biarin aja di kantor. Obe nanti bisa makan kok. Tapi ini kan kue ulang tahun Tuan Muda. Ya udah, taruh aja di meja. Permis. David benar. Apa aku bisa ya merelakan Abi? Ayo, makannya kenapa? Kenapa kita jadi serius gini ya? Ayo makan, nanti dingin gak enak loh. Aku suapin kamu ya? Iya udah, tapi kamu juga makan ya. Jangan dong, ini kan aku bikin buat kamu. Lagi pula aku udah makan kok, jadi it's okay. Ya udah, kalau kamu nggak makan, aku juga nggak mau makan deh. Ya udah, oke. Kita sharing ya. Oke, tapi kamu dulu, biar cepat sembuh.
Iya Tuan Muda. Di mana kamu? Udah pulang ke rumah? Udah, saya udah di rumah. Tadi pulang sama siapa? Papa kamu bener kan nganterin kamu pulang? Iya, Papa tadi nganterin kok sampai rumah. Cuman tadi Papa nggak bisa mampir soalnya buru-buru. Saya nggak peduli mau dia mampir ataupun enggak. Yang penting kamu udah pulang sampai rumah dengan selamat. Tuan Muda sendiri kenapa kok belum pulang? Kenapa? Kangen kamu sama saya? Bukannya gitu, tapi kan ini udah jamnya pulang kantor. Kenapa Tuan Muda belum pulang? Mau lembur ya? Iya, bawel. Saya pulang sekarang. Sabar sedikit, kenapa sih? Ya udah, hati-hati ya. Yang minta dia buru-buru pulang siapa juga? Nih, Mah, udah aku bawain pesanannya. Loh, kok malah tidur sih? Mah, bangun Mah. Ini, pesanan Mama udah aku beliin. Yuk, bangun. Tuh, pesanan apa sih? Ngantuk banget nih. Mama kan tadi pesan rujak cingur. Udah aku beliin nih, Mah. Ayo makan. Jam berapa ini? Malam-malam suruh makan rujak cingur, Papa aja yang makan sana. Ah, mau tidur aku. Lah, Mama ini gimana sih? Kan Mama yang pesan rujak cingur. Terus sekarang gimana dong? Papa aja sana makan sendiri, Mama mau tidur. Gimana sih Marisa? Tadi minta, sekarang nggak mau. Dulu perasaan dia hamil lagi gini-gini amat. Ya udahlah, aku anterin makanan buat Karina aja deh. Cabut ke mobil. Lu langsung salip aja. Ntar. Ya. Apaan sih ini orang-orang? Ayo cepat. Berhenti lo! Berhenti lo! Berhenti! Cepat! Berhenti lo! Berhenti! 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 Apa sih ini orang? Buka aja lo cepat! Ini alat! Salip! Ayo! Salip! Karina. Karina. Ngantuk banget lagi. Ada apa sih, Mas? Nih, pesanan kamu, jagung bakar. Dimakan, enak ini. Aduh, Mas, tapi aku udah ngantuk banget ini. Dimakan dong sayang. Aku udah muter-muter loh nyariin ini. Ayo dimakan, mumpung masih hangat. Yuk. Enak loh rasanya ini. Yuk. Tuh, gede-gede kan jagungnya. Oh, udah dingin lagi. Dingin ya? Wah, dari puncak sih. Enak kan? Ya udah ya, Mas. Kok cuma dikit sih Karina? Dihabisin dong sayang. Mas aja yang ngabisin, aku ngantuk banget soalnya. Udah, Mas habisin aja semuanya, udah ngantuk. Udah, aku tidur dulu. Semuanya sih. Karina. Karina. Gimana sih ini perempuan-perempuan? Tadi minta, sekarang nggak mau. Masa harus aku semua yang ngabisin ini? Gimana sih? Lagian juga bingung. Kenapa bisa hamilnya bareng kayak gini?
Apa sih? Wah! Apaan nih? Ikut. Ikut. Mau apa kalian? Ikut. Mau apa kalian? Sini. Mana? Sini. Diam lu! Diam! Om Abi? Diam! Sini! Pergi nggak lo? Om nggak nama kan Om? Enggak, saya nggak apa-apa. Mereka tuh siapa sih Om? Kok berani-berani yang ngajar Om kayak gini? Mungkin mereka orang yang nggak suka kalau tanahnya saya beli. Tangan kamu luka gini, Ren? Ini cuma luka dikit doang kok. Yang penting Om nggak kenapa-napa kan Om? Saya nggak apa-apa kok. Kita ke dokter aja ya. Nggak usah, nggak perlu. Saya lebih baik pulang, biar nanti Kinanti ngobatin saya. Kamu yang harusnya ke dokter atau ke rumah sakit. Obatin luka kamu biar nggak infeksi. Aku nggak apa-apa Om. Atau paling nggak, aku masukin Om aja ke dalam mobil dulu ya. Aku bantu ya. Thank you, Ren. Hati-hati, Ren. Pulang ya, Ren. Ya. Gue mau lo dan orang-orang lo ngehajar orang yang ada di foto ini sampai babak belur. Dan ingat, jangan ada yang berhenti sampai akhirnya gue datang buat pura-pura nolongin dia. Ngerti? Lo pegang fotonya, gue jaga-jaga. Oke, kalau gitu doang sih gampang. Mana sini bayarannya? Tenang, gue udah siapin. Nih, lo boleh hitung dulu kalau ada yang kurang. Semuanya pasti beres. Oke, penjelasan gue udah cukup jelas kan? Oke, silakan. Gue yakin banget. Habis ini lo pasti bakal ngerasa hutang budi banget sama gue, Abimana. Makasih ya, Fit. Kenapa sih kamu baik banget sama aku? Well, prinsip aku simpel aja sih. Aku nggak perlu alasan untuk berbuat baik. Dan jangan sampai aku punya alasan untuk berbuat jahat. Well, udah malam nih. Kayaknya ini gue pamit sekarang ya. Yaudah, aku antar ke depan ya. Boleh. Thank you ya. Aku yang thank you loh. You're welcome. Mas Abi? Ya ampun, Mas Abi kenapa? Nggak apa-apa. Tadi cuma
dikeroyok sama orang. Terus Reno bantuin. Reno makasih ya. Sama-sama Tante. Ya udah kalau gitu sini. Biar saya obatin di kamar yuk. Nggak apa-apa, ini cuma luka kecil kok. Luka kecil gimana? Orang sampai berdarah kayak gitu. Udah deh kalau istrinya bilang mau ngobatin, turutin aja. Itu kan tandanya perhatian. Udah yuk. Ya udah, iya. Ayo. Sayang, sini. Iya, Ma. Itu gimana ceritanya Om kamu bisa dikeroyok orang? Hah? Terus kamu beneran nolongin dia? Emangnya Mama pikir Reno bakalan tinggal diem aja? Kalau seluruh harta warisan Om Abimana bakal jatuh ke tangan Kinanti? Ya enggak lah. Jadi ini semua akal-akalan kamu. Kamu emang anak mama yang paling pintar. Pasti Om kamu bakal sadar kalau kamu bisa berbuat baik sama dia. Ya, luka ini gak seberapa lah. Yang penting sekarang Reno udah berhasil bikin Om Abimana hutang budi sama Reno. Bagus. Ya paling nggak kalau Om Abi belum sadar kalau Reno udah bikin dia hutang budi, Mama lah yang nyadari nanti. Kamu. Pelan-pelan, jangan ditekan-tekan gitu. Ini udah pelan-pelan kok. Udah. Boleh saya tanya sesuatu? Mau nanya apa Tuan Muda? Kenapa kamu punya bekas luka di kening kamu? Oh, ini luka saya dari saya masih kecil. Reno. Halo sayang. Halo sayang. Rencana kita berhasil. Kamu yang benar. Iya dong. Kamu tahu nggak? Tadi tuh Om Abi nyaris banget habis diajar sama preman sebelum aku datang. Dan pas aku datang, heroik banget tau nggak? Aku hajar semua premannya. Sekarang Om Abi pasti bakalan mikir kalau aku tuh udah berbuat baik sama dia dan dia udah berutang budi sama aku. Bagus sayang. Sekarang giliran aku yang bilang ke Kak Kinan kalau suaminya itu udah utang budi sama kamu. Biar Abimana juga sadar, ya kan? Iya sayang. Dan kalau rencana kita ini berhasil, kita bakalan tinggal santai. Bener banget. Karena masa depan kita udah cerah banget kayak sunrise di pantai. Ya udah ya, kita udahan dulu teleponannya. Oke? Oke sayang. Bye-bye. See you.
Tuan muda, Sebentar, maksudnya dari kecil? iya jadi ini lokasi waktu kecil. Dulu saya pernah nolongin anak laki-laki di taman. Jadi waktu itu setiap sore emang saya selalu ngeliat anak laki-laki itu di taman, tapi nggak tahu kenapa sore itu anak laki-laki itu dilemparin batu sama anak-anak yang lain. Saya nggak tega. Saya mau nolongin malah saya yang kena lemparan batunya. Jadi kayak gini deh, lukanya berbekas sampai sekarang. Jadi waktu itu setiap sore emang saya selalu ngeliat anak laki-laki itu di taman, tapi nggak tahu kenapa sore itu anak laki-laki itu dilemparin batu sama anak-anak yang lain. Saya nggak tega. Saya mau nolongin malah saya yang kena lemparan batunya. Jadi kayak gini deh, lukanya berbekas sampai sekarang. Tuan muda, Tuan muda, kenapa? Kok bisa ya Kinanti cerita hal yang sama tentang kejadian itu? Dan kenapa bisa Kinanti ngalamin kejadian yang sama seperti Amanda? Dan bekas luka itu, kenapa ceritanya Kinan bisa sama persis? Tuan muda kenapa sih? Tuan muda, kenapa kok tiba-tiba keluar? Saya mau tanya, kau masih ingat soal kejadian waktu kamu nolongin anak kecil dulu? Ingat. Boleh saya tahu ceritanya? Anak itu pergi. Tiba-tiba ibunya datang bawa dia pergi dan kita nggak pernah ketemu lagi. Terus, apa lagi setelah itu? Kita aja belum sempat kenalan. Ibunya tiba-tiba datang bawa dia pergi. Sampai-sampai dia nggak sengaja narik ikat rambut saya. Habis itu kita nggak pernah ketemu lagi. Gak ada yang tahu tentang detail kejadian ini. Bahkan tidak juga Amanda. Jadi ternyata Kinanti, dia adalah anak yang aku cari selama ini. Dia itu ternyata Kinan.
Saya udah lama nunggu kamu. Dan saya udah cari kamu kemana-mana. Maksudnya? Shh. Ya. Siapa sih yang ngetok-ketok ah? Duh, jangan-jangan sih Reno lagi ngapain coba? Ana, maafin Bapak. Izinkan Bapak masuk. Bapak lagi sakit. Dan Bapak tidak ada uang buat berobat, Ana. Udah deh Pak, cukup. Ana tuh nggak punya uang. Udah lah Pak, Bapak tuh nggak usah ganggu-ganggu Ana lagi. Han, tolongin Bapak, tolong. Ini Bapak benar sakit. Percaya sama Bapak, An. Ya ampun, Bapak! Bapak! Aduh, Bapak! Bapak, Pak, ayo Pak bangun, Pak. Pak, ayo bangun, Pak. Ana bantuin, Pak. Pak, ayo Bapak bangun ya, Pak. Sini, Pak. Ana bantuin. Bapak duduk di sini ya. Ana ambil minum dulu ya, Pak. Pak, ayo Pak diminum dulu, Pak. Tunggu, Bapak baik-baik aja kan, Pak? Maafin Bapak. Selama ini Bapak tidak pernah menjadi orang tua yang baik buat kamu. Bapak tidak berguna. Sekali lagi Bapak minta maaf. Bapak janji. Bapak akan perbaiki semua kesalahan Bapak selama ini. Dan Bapak minta tolong, beri kesempatan kita bisa bangun keluarga kecil lagi dari nol. Dan Bapak janji, Bapak akan jadi orang tua yang baik buat kamu. Ya, Iya, Pak. Bapak tahu kamu pacaran sama anak keluarga orang kaya itu. Bapak nggak keberatan. Dengan begitu, kita bakalan hidup enak. Bapak nggak keberatan jadi mertua cowok kaya yang sombong selangit itu. Jadi kenapa saya nggak bisa dapat sebagian harta adik saya? Bu Anita memang tidak berhak sama sekali atas harta Pak Abimana. Karena semuanya adalah harta pribadi milik Pak Abimana, bukan milik keluarga Sudirja. Ya, makasih Pak. Kamu dengar sendiri kan, Reno? Udah 10 pengacara mama telepon, jawabannya sama semua. Kalau kayak gini caranya kita nggak bisa dapat apa-apa. Apalagi kalau Kinanti hamil.
Yang ada dia bisa suruh Abi usir kita dari sini. Mah, Reno percaya. Kayaknya sebenarnya masih ada satu cara lagi yang belum kita lakuin. Biar sebagian harta Abimana itu jatuh ke tangan kita. Iya Reno, ada satu cara lagi yang Mama belum lakuin. Mama udah kepikiran? Apa? Udah, biar ini jadi urusan Mama. Kamu fokus aja, tetap ambil perhatian om kamu, biar om kamu itu percaya sama kamu. Kalau dia percaya sama kamu, itu nepes buat kita. Kalau masalah itu Mama tenang aja. Masa dengan keponakannya yang udah berkorban demi dia sampai tangan aku kayak gini, dan berkorban demi perusahaannya, masa dia nggak kasihan? Ya nggak? Pinter kamu. Anak Mama gitu loh. Mas Abi kemana? Udah. Kok bangun? Ya aku bangun aja. Terus Tuan Muda nggak ada. Tuan Muda, saya boleh tanya sesuatu nggak? Apa? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa Tuan Muda tiba-tiba mau? Kamu tahu? Belasan tahun saya udah cinta sama kamu ternyata. Ternyata kamu orangnya.
anak kecil yang kamu tolong itu saya. Dan dari lama saya cari kamu. Saya ingin sekali segera bertemu sama kamu. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Dan ini pun kunciran kamu kan. Saya simpan selama ini semuanya. Tuan muda. Saya minta maaf kalau selama ini saya selalu kasar sama kamu. Gak apa-apa. Saya masih nggak nyangka. Tuhan itu punya cara yang unik dan juga berliku ya. Sampai kita bisa dipertemukan sampai kayak sekarang. Maafin saya. Kinan sama Abi di mana ya? Biasanya jam segini nonton TV. Udah aku potongin mangga. Jum? Jum? Iya, Oma. Lihat non Kinan sama Tuan Muda nggak? Soalnya saya udah potongin mangga mau kirim ke mereka. Jangan, Oma. Soalnya Jumi lihat Tuan Muda Mungkinan lagi... Mai. Aduh, lihat Nong Kinan sama Tuan Muda pelukan. Jumi jadi rindu seseorang. Oh. Yang benar. Bener, Oma. Masa Jumi bohong sih? Makanya, Oma, biarin aja Tuan Muda sama Non Kinan lagi ngadon. Ngadon? Apaan ngadon? Iya, Oma. Itu ngadon bahasa Jumi. Supaya Tuan Muda Junior cepet launching. Kan gak sia-sia tiap hari kita kasih jus. Tapi kita cek dulu. Siapa tahu mereka berdua malah udah tidur. Oma kepo banget sih. Ya udah, kalau kamu nggak mau ikut, Oma tetap mau anterin mangga. Oma, ikut dong, Oma. Bapak, kalau udah selesai makan, jangan lupa ya Pak, diminum obatnya. Terima kasih, Ana. Dan sekali lagi terima kasih banyak kamu sudah mau menerima Bapak di sini. Iya, Bapak jangan terlalu nyaman. Kalau misalnya Bapak udah sembuh, Ana nggak mau Bapak ada di sini.
Ya, nah. Bapak janji. Bagaimana keadaan kamu? Kamu sehat-sehat aja kan? Kamu masih sama pacar kamu itu? Siapa namanya? Bapak tahu, selama ini Bapak tidak pernah menjadi ayah yang baik buat kamu. Selalu membuat kamu kecewa. Tapi sekarang Bapak senang. Kamu sudah dapat seseorang yang bisa melindungi kamu. Yaudah Pak, Ana mau cuci muka dulu. Ayo, Jom. Ayo. Jom. Gak denger apa-apa. Apalagi tidur. Hah? Oh, Mai. Oma, kamar tuan muda kedap suara kali. Atau lagi Shh. Ngapain Oma depan kamar Abi? Nggak apa-apa. Iya Nyonya. Oh iya Nyonya, jangan ganggu tuan muda menonkinan ya. Soalnya lagi ngadon. Supaya Oma buru-buru dapat cicit. Ya. Ya udah. Sekarang kita ke dapur aja ya. Ini mangganya kita makan aja. Nanti cumi saya bagi. Siap Oma. Oma ke dapur dulu. Dapat cucu dari perempuan kampung aja bangga. Abi. Aku nggak bisa nyimpan rahasia ini lagi. Apa sih maksud kamu? Kamu harus tahu yang sebenarnya, Bi. Kalau aku ini Alia. Sekarang aku udah kembali, Bi. Dan kita bisa lanjutin mimpi kita lagi. Aku udah gak peduli. Mau kamu Amanda, ataupun Alia sekalipun. Aku udah gak peduli lagi. Karena aku udah gak cinta lagi sama kamu. Kamu itu cuma masa lalu aku. Dan aku udah punya masa depan sekarang. Dan itu bukan kamu. Bi, aku ini Alia. Abi. Abi. Abi.
Halo. Halo Alia. Mau ngapain kamu? Aku cuma mau kasih tahu ke kamu. Kalau Kinanti dan Abi sebentar lagi akan punya anak. Apa? Kamu jangan asal bicara ya. Kesempatan kamu udah lewat, Alia. Kamu gak akan ada artinya lagi di hidup Abi. Karena Abi udah jatuh cinta sama Kinanti. Ya, kecuali kalau kamu memang mau bekerja sama dengan saya. Kesempatan kamu masih terbuka lebar. Tapi semua itu tergantung kamu. Apa benar? Abi sama Kinanti bakalan punya anak. Udah bangun. Menurut kamu aja gimana? Kalau mata saya kebuka artinya bangun kan? Kamu udah dari tadi nggak tidur ya? Ngeliatin saya terus. Kata siapa? Lagian ngapain saya ngeliatin kamu? Kebetulan aja pas kamu kebangun, pas saya lagi liat kamu. Apa sih? Nggak usah kegeeran ah. Kakak tua, sini kamu. Kakak tua. Apa sih? Ada drama apa lagi kamu bikin, ha? Di mana kamu sembunyikan suami saya, ha? Di mana Mas Herman? Mas Herman nggak sama saya, paling sama kamu. Jangan bohong ya, kalau ketahuan awas ya. Suruh keluar Mas Herman sekarang. Ya udah suruh aja keluar orang yang nggak ada di dalam. Mas. Gak ada, silakan aja. No, gak ada. Awas ya kalau ketahuan. Ah, siapa lagi ketahuan di mana? Kamu jangan ngumpetin Mas Herman ya. Kamu tuh kan banyak drama. Ngumpetin. Harusnya Mas Herman tuh tidur sama aku. Kenapa dia nggak ada di kamar aku? Sadar situ. Harusnya Mas Herman tuh setiap malam tuh sama istri sah. Bukan Enak sama aja. kamu. Sama aku harusnya yang lebih muda. Awas, Mas. Di mana-mana tuh lama yang tua. Keluar kamu, Mas. Mana suami aku? Keluar. Keluarin suami aku. Gimana aku mau ngeluarin orang yang ada di dalam? Ya ampun, Pak! Mas! Kok Papa tidur di sini sih? Bangun, bangun, Pak! Mas. Ayo bangun! Mas kenapa tidur di sini sih? Punya kamar kok tidur di lantai sih, Bapak? Kenapa Papa nggak tidur di kamar kita sih, Pak? Iya, Mas, harusnya kamu tuh tidur di kamar aku, bukan tidur di kamar kakak tua ini. Ya enak aja di mana-mana itu ya. Istri satu dapat jatahnya lebih banyak. Lebih banyak. Adanya Mas Herman tuh udah bosan sama kamu. Aku itu bingung tau nggak? Tidur di kamar kamu, Karina yang ngambek. Tidur di kamar Karina, kamu yang ngambek. Biar adil ya udahlah, aku tidur di sini. Ya udah gini deh, biar adil, Pak. Kita bikin jadwal. Ya udah. Kali ini aku setuju nih sama istri tua kamu ini. Sekarang Mas pilih. Mas harus tidur sama aku kapan
Dan Mas harus tidur sama dia kapan? Gini, Papa sama Mama 4 hari, ya, sama dia 3 hari. Enak aja. Harusnya sama aku yang lebih lama, bukan sama Mbak. Di mana-mana itu yang sah itu dapatnya lebih banyak. Itu yang namanya adil. Adil. Aku nggak mau ngalah. Enak aja di mana-mana. Kamu tuh lebih muda daripada Mbak. Mbak lebih tua. Di mana-mana aturan itu ya. Yang muda harus hormat sama yang tua. Justru itu karena aku lebih muda, harusnya Mas Herman harus tidur sama aku. Nggak bisa dong. Sama aku. Ya nggak bisa, harus sama Mbak. Nggak bisa. Harus sama Mbak. Sama aku. Harus sama Mbak. Sama aku. Harus sama Mbak. Ih. Pagi semuanya. Pagi, Abi. Kok tumben Kinanti belum turun? Lagi mandi, Oma. Oh, biasanya Kinanti duluan, baru kamu. Pagi semuanya. Pagi, Kinan. Saya mau buat tuh. Mau apa? Tuh. Apa boleh? Kayaknya emang sebentar lagi rumah ini akan ada tangisan bayi. Makin terancam posisi aku sama Reno. Permisi Tuan Muda. Ini Tuan, udah Jumi siapin telur setengah matang dihabisin ya. Banyak banget, Jum. Kok mau bikin saya kolesterol apa? Ya enggak lah Tuan Muda, itu kan telur ayam kampung, jadi non kolesterol. Dimakan ya supaya Tuan Muda tambah strong, sehat dan kuat. Stamina jadi mantap. Semuanya ngeliatin saya sih. Ada yang salah ya? Enggak apa-apa, ayo. Ayo, sarapannya dilanjutin, ya. Ayo, Ti. Misi Tuan. Ya ampun. Mau kemana? Apaan sih? Aku mau ngambil obat buat Ya nggak bisa, sini aja, biar Mbak aja. Aku aja. Mbak aja. Apa sih ini? Aku aja. Aku sini. Aku. Nggak usah. Aku aja. Aku. Papa cuma pura-pura. Habis Papa pusing. Mereka berdua ribut terus. Papa sih lagi punya istri pakai 2. Aduh. Apaan sih ikut-ikutan terus? Udah deh, Mas Herman minum obat dari aku. Dari aku. Gak bisa. Dari aku. Ih, capek juga di sini. Aku juga pegel. Gimana mau lewat? Ih. Minggir, badan makan gede. Ih, lama-lama aku siram juga nih. Mas, Papa minum obat ini, Pak. Ini. Minggir.
Iya, anak kecil minggir. Ih, Pak minum obatnya ya Pak ya dari Mama ya. minum dari aku aja. Ih nggak bisa dari Mbak. Dari aku, ini obatnya paling benar. Mbak tuh lebih tahu Mas Herman harus minum obat apa? Enggak, obat dari aku. Ya udah sekarang minum air putih aja ya, Mas. Air putih. Ih nggak bisa biar minum dari gelas aku. Dari aku. Ih. Saya langsung berangkat ya. Hati-hati ya. Oh, kenapa? Ada yang ketinggalan? An. Iya, Pak. Kamu belum berangkat kerja? Ya, sebentar lagi Pak berangkat. Terima kasih. Bapak minum dulu aja. Ini Pak, Ana ada sedikit uang buat Bapak. Bapak jangan lupa makan ya, banyak-banyakin istirahat biar sembuh. Ana mau berangkat kerja dulu. Oke, An. Terima kasih. Udah, Ana berangkat kerja dulu ya Pak. Kamu hati-hati ya. Udah ya Pak. Halo, lagi pada di mana? Kebetulan gue lagi ada modal nih. Gue ikut yang main ya. Loh, lu jangan remehin gue dong. Kali ini gue pasti menang. Sepertinya uang gue ini bawa hoki. Oke, baik. Gue pasti menang. Ti, Oma, sini sebentar. iya Oma. Kok muka kamu ceria begitu sih? Gak seperti biasanya. Cerita dong sama Oma ada apa? Habis dikasih hadiah ya sama Abi. Enggak kok Oma. Kinan biasa aja kok, nggak ada yang spesial. Masa sih nggak ada yang spesial? Lihat kalian berdua ya. Oma tuh jadi inget masa dulu Oma sama almarhum Opa. Berantem kecil, terus baikan. Mesra-mesraan lagi. Oma, kalau boleh tahu, dulu pengalaman malam pertama Oma sama Opa itu gimana ya? Loh, kok nanya malam pertama? Kalian kan udah menikah setahun lebih. Memangnya belum malam pertama? Enggak, bukan gitu. Kinan cuma penasaran aja Oma. Oma kan belum pernah cerita sama Kinan. Oh, kalau malam pertama Oma ya, Oma bahagia sekali karena Oma bisa melewati malam pertama sama laki-laki yang Oma cintai.
Terus Oma, setelah itu hubungan Oma jadi gimana? Apa pernikahannya jadi lebih baik gitu? Ya pasti. Oma sama Opa jadi makin dekat, makin romantis. Rasanya Oma jadi ingat masa-masa itu. Oma jadi rindu sama Opa, Teh. Teh, ini ya pesannya Oma, kamu ingat baik-baik. Kamu nikmati betul-betul masa sekarang ini. Karena nggak pernah akan terulang kedua kalinya. Dan Oma pasti selalu doain kalian supaya kalian langgeng sampai tua nanti. Amin. Makasih ya Oma. Pagi. Pagi Tuan Muda. Pagi. Selamat pagi. Loh, Buli? Ini usia kandungannya udah berapa bulan? 9 bulan Tuan Muda. Wah, sebentar lagi dong lahirannya. Gini aja. Sekarang kamu ke ruangan kamu beres-beresin semua barang-barang kamu langsung pulang. Terus saya kasih kamu cuti 3 bulan. Yang bener Tuan Muda. Iya, masa saya bohong sih? Nanti begitu kamu udah lahiran, saya kirimin hadiah ke rumah kamu ya. Terima kasih ya Tuan Muda. Ya ampun, gak nyangka. Semoga Bu Kinanti cepat-cepat hamil ya Tuan Muda. Amin, amin. Sehat-sehat ya. Ya, makasih. Kalah lagi gua. Apes banget sih gua. Awas lo, kalau berani nggak bayar. Iya ya bang, aku pasti lunasin pinjaman gua. Jangan khawatir bos. Pintar, bagus. Biasaan lo kalau mulu. Gua harus cari cara buat dapat uang 1 juta. Assalamualaikum. Jadi, apa yang Anita omongin itu benar. Abi emang udah cinta sama Kinan. Sampai-sampai mereka... Aku udah gak peduli. Mau kamu Amanda, ataupun Alia sekalipun, aku udah gak peduli lagi. Karena aku udah gak cinta lagi sama kamu. Apa mimpiku semalam emang sebuah petunjuk? Kalau Abi itu udah jadi milik Kinan seutuhnya. Tapi kenapa tadi Abi terlihat bahagia banget? Abi gak pernah segitunya selama ini. Selama ini aku berusaha untuk misahin Abi dari Kinan. Tapi semua yang aku lakukan selalu aja gagal. Enggak. Aku gak akan nyerah. Gak akan. Halo. Akhirnya kamu telepon saya. Gimana? Udah mau saya ajak kerja sama? Permisi. Ya Bu. Selamat siang Mbak. Siang ada apa ya? Saya mau ngantar undangan pernikahan anak saya. Bu Sugeng. Jeng Marisa. Bu Sugeng ngantar undangan buat suami saya ya? Iya. Aduh, nggak berasa ya Bu Sugeng. Udah mau mantu anaknya aja. Iya. Ya udah. Ini ya? Iya. Iya. Buat Mas Herman ya sama saya ini pasti saya datang Bu. Makasih loh atas undangannya. Saya tunggu ya. Apaan sih? Baca. Herman dan istri. Ya otomatis Mas Herman datang sama aku lah. Orang di sini semuanya taunya istrinya Mas Herman itu Mbak, bukan kamu. Ya kan, Bu? Bu, Ibu tahu saya kan? Istri mudanya Mas Herman. Maaf ya, saya harus nganterin undangan lagi. Mari,
kasih tau Mas Herman, mau datang ke undangan barengan sama Mas Herman. Enak aja. Mbak, aku mau datang sama Mas Herman. Mbak, sini, Mbak. Enak juga ya pura-pura sakit. Tenang, damai, nggak ada keributan. Aduh, lapar lagi. Marisa sama Karina udah masakin apa ya buat aku? Pokoknya nanti yang datang ke undangan ini Mbak sama Mas Herman. Karena Mbak ini istri sahnya Mas Herman. Kamu gak usah ikut-ikutan. Ya elah, istri sah terus. Mbak, situ udah tua, masih bisa denger kan nih? Denger pakai kuping baik-baik. Mbak itu udah tua, udah keriput. Adanya nanti Mas Herman nontonnya repot. Ih, kamu bikin Mbak jompo apa? Gini-gini ya, Mbak tuh masih kuat. Lagian situ sok kepedean banget sih. Situ ngerasa cantik, iya. Emang cantik. Cuman kamu sendiri yang ngerasa cantik, orang lain biasa aja. Yang penting Mas Herman bilang aku tuh paling cantik. Dianggap gak kayak situ. Istri tua tapi gak dianggap. Kasian banget aku ya. Aku gak pernah denger tuh Mas Herman bilang cantik. Gak pernah kan? Hello, mohon maaf. Situ ya cantik tapi velakor. Tangan kamu kenapa? Gak usah so peduli. Langsung aja. Saya tahu kok. Kamu butuh bantuan saya untuk nyingkirin perempuan itu dari Abi. Apa rencana kamu? Kita kan sama-sama pengen nyingkirin perempuan itu. Caranya gampang kok. Kita mainin aja Abi. Kita bikin dia galau. Gimana caranya? Kita harus bikin Abi berpikir kalau Alia telah kembali. Ya, tapi gimana mungkin? Wajah saya udah beda. Bukan seperti Alia yang Abi kenal dulu. Alia, saya tahu siapa adik saya. Kamu gak perlu muncul kok. Masih banyak cara lain. Dan saya yakin rencana ini pasti berhasil. Kok ini wallpapernya berubah? Perasaan aku nggak ganti-ganti deh. Apa jangan-jangan Tuan Muda ya yang ganti? Tapi masa iya sih? Coba telepon aja deh, tanya langsung. Kok nggak ada namanya Tuan Muda? Hah? Kok berubah namanya? Masa sih Tuan Muda yang ganti? Halo. Halo sayang. Tuan Muda maksudnya.
Kenapa telepon? Baru saya pergi sebentar. Kangen kamu sama saya? Enggak, ini saya cuma mau nanya. Tuan Muda ganti wallpaper sama namanya Tuan Muda di kontak handphone saya ya? Kok berubah sih? Ganti nama, wallpaper. Gimana sih maksudnya? Saya nggak ngerti. Tapi kenapa bisa berubah ya? Terus siapa dong? Gak tahu. Ada tuyul kali di rumah. Tuyul? Ya udah deh kalau gitu nanti saya mau bilang makasih sama tuyulnya. Saya senang soalnya tuyulnya udah isengin handphone saya. Jadi udah teleponnya, cuma pengen ngomong itu doang? Saya masih ada kerjaan nih. Ya udah kalau gitu. Bye sayang. Ya, bye. Masuk. Tuan Muda, ada yang Ada apa Tuan Muda? Kok senyum-senyum gitu? Nggak boleh saya senyum. Ya, enggak sih, tapi saya perhatiin dari tadi kayaknya Tuan Muda aneh banget ya. Ada apa Tuan Muda? Lagi sakit? Sakit. Mana ada orang sakit senyum? Kalau saya senyum berarti saya lagi senang, saya lagi bahagia. Iya, tapi senangnya kenapa? Ya kamu nggak harus tahu lah. Oh udah, ini yang harus yang ditandatangani. Nunggu dari tadi. Iya. Nih. Enak ya tanda tangan sambil senyum. Hai. Untung mood saya lagi bagus. Sekian lama aku mencoba. Halo Pak. Ada apa? Kinan, kamu lagi sibuk nggak? Temenin Papa makan siang yuk. Tumben Papa ngajakin lunch. Ada masalah lagi ya? Nanti Papa ceritain deh Kinan. Tapi kamu bisa kan siang ini? Iya bisa kok Pak. Ya udah kalau gitu Kinan siap-siap dulu ya. Ya udah, nanti Papa share lokasinya ya. Oke Pak, bye. Permisi Mbak, Mas, ini ya minumannya. Hai. Hey Ren. Kamu lagi apa? Lagi kerja ya? Iya nih aku lagi kerja. Maaf ya aku nggak bisa ngomong sama kamu lama-lama nih. Nggak apa-apa kok. Ntar malam jalan yuk. Nggak bisa deh Ren. Kenapa? Soalnya bapak aku lagi di rumah. Papa kamu? Iya, Terus dia ngapain di situ? dia lagi sakit. Iya urusannya sama kamu apa sayang? Ya urusan aku lah Ren, itu kan bapak aku. Kamu inget nggak apa yang udah dia lakuin sama kamu? Dia berubah kok Ren, dia mau berubah. Terus kamu percaya? Ya aku berusaha buat percaya. Anak, manusia itu nggak akan bisa berubah tahu. Termasuk kamu dong kalau kayak gitu. Udahlah Ren, aku lagi kerja. Bye. Kok dimatiin sih? Halo? Halo sayang, aku udah di bawah ya? Oh, iya. Bentar aku turun dulu ya. Oke.
banget baunya. Iya, Tuan Muda. Rapi banget kamu. Mau pergi kemana? Kok nggak bilang-bilang sama saya? Iya, saya mau pergi. Tadinya saya mau ngabarin Tuan Muda, tapi ini Tuan Muda udah terlanjur video call saya. Mau pergi kemana sih kamu? Sama siapa? Mau ketemu Papa. Papa kayaknya mau curhat lagi deh. Papa kamu tuh ya makin kesini kelakuannya tuh makin aneh ya. Masalah bukan diselesain sendiri malah nyusahin anaknya terus. Bilangin kalau ketemu sama dia, jangan manja. Iya, ini kayaknya akibat dari punya istri dua deh Tuan Muda. Makanya, Tuan Muda jangan sampai punya istri dua ya, jangan sampai nikah lagi. Saya nikah lagi? Punya istri satu kayak kamu aja udah repot, gimana dua? Tuan Muda. Ya udah, saya masih banyak kerjaan nih. Apain sih telepon-telepon? Yang nelfon duluan kan Tuan Muda. Emang iya? Pencet kali. Dah. Aneh banget sih. Dasar ya, dijaga ya mulutnya. Kamu kurang ajar ya. Mbak yang mulai duluan. Mbak yang mulai duluan. Udah capek. Aku juga pegal kali. Sekarang biar adil gini. Sekarang kita tanya sama Mas Herman. Siapa yang mau diajak ke undangan nanti sama Mas Herman? Tapi Mbak yakin. Karena Mas Herman itu sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Pasti dia akan bawa istri tua. Papa! Papa nggak ada di mana ya? Istri tua tuh paling kepedean banget. Lihat aja, pasti nanti Mas Herman juga ngajak aku. Udah cantik, masih muda, junjung tinggi kehormatan setinggi-tingginya. Bikin malu iya, dituntun nanti sama Mas Herman. Pa? Pa? Papa? Sayang. Mas Herman kemana? Kok tiba-tiba ngilang? Ini semua tuh gara-gara kamu. Mas Herman pasti kabur dari rumah karena stres gara-gara kamu. Loh, kok nyalain aku? Ya iyalah! Mas Herman stres gara-gara punya bini macam kamu. Masa sih? Tuh kan lupa deh. Tadi aku udah bilang kan kalau Mas Herman tuh udah bosen sama Mbak. Tuh kan, pikun deh males pikun. Kinanti. Kinanti. Sini. Papa? Papa ngapain sih ngumpet-ngumpet kayak gitu? Biarin Kinanti. Biar nggak ada yang lihat. Emang siapa yang mau ngeliatin? Ya, kali aja Mama Marisa sama Tante Karina nekat ngikutin Papa sampai ke sini. Beneran Kinanti. Papa udah mulai capek sama mereka berdua. Setiap hari ada aja masalah yang mereka ributin. Kalau begini terus, lama-lama Papa bisa gila Kinanti. Kinanti, kamu kok diem sih? Kamu dengerin Papa ngomong gak?
Kinan dengerin papa. Tapi Kinan bingung aja mau ngomong apa. Lagian kan, ya papa sampai kayak gini karena ulah papa sendiri kan. Terus tujuan papa mau ngomong sama Kinan tuh apa? Kalau papa mau minta tolong sama Kinan untuk ngomong sama Mama Marisa atau Tante Karina, enggak, Kinan nggak mau. Ya Kinan kan juga perempuan. Harusnya papa yang tanggung jawab. Papa yang bisa nenangin mereka berdua. Iya, iya papa ngerti Kinanti. Tapi papa nggak minta kamu ngelakuin itu. Papa cuma mau minta tolong satu hal sama kamu. Apa, Pak? Papa boleh nggak nginep di rumah kamu? Beberapa hari aja Kinanti, biar pikiran papa tenang, ya. Ada apa ini? Bentar. Yang tenang dulu, tenang. Ada apa sih? Mereka baru datangin ketemu Pak Abimana. Pokoknya berikan ganti rugi kami. Betul. Dengerin dulu ya. Bukannya kami nggak mau tanggung jawab. Tapi masalah yang kalian hadapi itu di luar kuasa kami. Kalau kalian mau menuntut ganti rugi, silakan tuntut pemilik tanahnya, bukan pada perusahaan kami. Kami tidak setuju. Kembalikan hak kami. Kami akan tuntut. Pasti Om Abi bakalan pusing habis ini. Ren, tapi mereka tahu kan apa yang harus mereka lakuin. Mereka juga tahu kan kalau mereka nggak boleh pukul kamu. Udah dong sayang, aku udah arahin semuanya, tenang aja. Bagus. Papa yakin Kinanti, kalau papa nginep di rumah kamu, Mama Marisa, Tante Karina pasti nggak akan ngira. Boleh ya? Ya, papa mau tenang Kinanti. Pa, tapi kan itu bukan rumahnya Kinan. Ya, Kinan harus minta izin dulu lah, harus ngobrol dulu sama keluarga, terutama sama Mas Abi. Apalagi alasan papa mau nginep karena masalah kayak gini. Papa yakin Kinanti, kalau kamu ngomong sama suami kamu, pasti diizinin. Ya tetap aja lah Pa, nggak segampang itu. Papa kan tahu sendiri gimana sikapnya Mas Abi ke papa. Kinan nggak berani ambil keputusan sendiri. Kan? Panjang umur mereka. Sekarang dia nelpon papa, Mama Marisa. Ya diangkat dong, Pak. Itu Mama pasti nyariin papa loh. Angkat dong, Pak. Mama mau kasih tahu nih ada undangan. Kok nggak diangkat sih? Tahu ini berapa? 1. Kasian Della. Ya iyalah nggak diangkat secara istri tua. Coba kalau istri mudanya yang telepon. Kreatif. Lihat ya. Yang satu tadi nelpon, yang satu lagi ikut-ikutan lagi nelpon. Capek papa Kinanti. Udahlah, biarin aja, bikin pusing. Ya makanya papa angkat teleponnya. Kalau enggak, itu dua istri papa bakalan nelponin papa terus-terusan. Enggak lah, biarin.
Sekarang kamu telepon Abi pakai nomor yang lain. Oke. Nomor siapa ini? Ya, halo? Halo Abi. Ini aku Alia. Alia? Abi maafin aku ya. Semua ini gak seperti yang kamu kira. Aku cinta sama kamu, Bi. Halo? Sekian lama aku Gimana? Dimatiin. Tuh kan. Ini semua percuma. Nyesel tau gak? Saya ikutin semua rencana kamu. Kamu tenang dulu dong, santai. Pasti sekarang Abi masih shock. Karena kamu telepon, makanya langsung dimatiin. Pasti sekarang dia lagi mikirin kamu. Coba kamu bayangin gimana perasaan Abi sekarang. Begitu tiba-tiba perempuan yang dia sangat cintai nelfon lagi. Makanya kasih dia waktu. Kamu bener. Pokoknya kamu tenang aja. Karena saya yakin Abi sekarang pasti lagi galau mikirin kamu. Nanti saya awasi dia. Kenapa tiba-tiba Alia muncul sekarang? Mau apa dia hubungin saya? Kenapa harus sekarang? Segampang itu Alia datang lagi dan minta maaf. Setelah 3 tahun dia pergi tanpa kabar. Apa sebenarnya maksudnya? Atau jangan-jangan ada orang yang tahu soal masa lalu saya dan Alia. Lalu dia sengaja mau ngerjain saya. Sayang, kamu tunggu dulu di sini ya. Tolong tahan Pak, tahan emosinya. Abi mana keluar? Tenang dulu, ini masalahnya apa? Hah? Seret dia. Kalau Bapak mau ketemu sama saya nggak bakal biarin ya. Saya nggak bakal biarin Bapak buat keributan di sini. Baik pokoknya. Stop, tahan mereka. Saya belum mau ketemu. Kamu juga. Abi mana? Gak ada yang boleh masuk. Bapak tahan. Tolong. Tuan Muda, permisi. Di luar ada pendemo. Mereka nuntut soal penggusuran tanah. Mereka maksa masuk dan mau ketemu sama Tuan Muda. Sekarang Satpam dan Reno lagi nahan mereka supaya nggak bisa masuk ke kantor. Loh, Tuan Muda mau kemana? Saya harus ke sana. Saya harus ketemu sama mereka. Tuan Muda bahaya. Mereka itu brutal. Saya takut Tuan Muda nanti diamuk sama pendemo itu. Kamu tahu siapa saya kan, Fit? Saya nggak pernah kabur dari masalah. Tuan Muda. Jadi Papa maunya gimana? Ya, mau gimana lagi? Ya, Papa cari tempat ngumpet dulu lah. Dimana kek? Yang penting mereka nggak gangguin Papa, nggak bikin pusing Papa.
Ya, Papa nggak boleh kayak gitu dong. Papa kan udah ngambil keputusan untuk nikahin 2 perempuan. Ya, Papa harus tanggung jawab lah sama dua-duanya. Lihat nanti ya Kinanti. Yang penting sekarang Papa pengen ngumpet, pengen nenangin diri, pengen nenangin pikiran. Ya udah kalau gitu. Kinan juga nggak bisa lama-lama, Kinan harus pulang lagi. Ya, hati-hati ya Kinan. Ya Pak, Kinan balik ya. Bye Pak. Ya, bye. Mbak. Mbak denger ya. Ini semua gara-gara Mbak, tau nggak? Kalau dicuekin mah dicuekin aja, nggak usah nyalain orang. Makanya jadi orang itu yang kreatif. Jangan sok ikut-ikutan nelfon Mas Herman, nggak diangkat kan dicuekin juga. Ih, siapa yang ikut-ikutan? Pokoknya lihat aja ya, kalau sampai Mas Herman nggak pulang, awas Mbak. Udah berani ngancam situ. Mohon maaf, saya paling tahu Mas Herman. Pergi sejauh apapun pasti dia pulang ke rumah. Iya. Pulang-pulang, tapi ke istri mudanya, bukan ke istri tuanya. Kepedean situ, hei. Ini rumah siapa, ha? Ini rumah Mbak, situ cuman benalu numpang di sini. Sadar diri dong. Udah daripada ribut sama kamu, bikin capek. Mendingan langsung telepon desainer, telepon orang salon. Mau booking, biar nanti datang tuh cetar. Kalau aku sih nggak perlu ke salon, ke desainer, udah cantik dari lahir. Situ memang muda ya. Tapi urat malu kamu tuh udah nggak ada. Kamu di bawah Mas Herman, yang ada jadi bahan ketawaan orang-orang. Masa sih? Lihat aja itu nenek-nenek. Pites juga nih. Bapak tenang dulu. Tenang dulu Pak, dengerin. Cara kayak gini nggak akan menyelesaikan masalah ini. Kita bisa panggil petugas untuk usir kalian dari sini. Itu maunya, ha? Gak peduli. Betul itu, betul. Keluarkan hak kami. Pak, Bapak nggak boleh gitu dong. Pak, lu diem, lu tahu apa? Pak, nggak bisa gitu dong, Pak. Kan perusahaan udah bayar tanah Bapak ke tuan tanah. Bapak minta ke sana dong, jangan ke perusahaan ini. Kalau mati apa ya? Pak, tolong amankan Pak. Om Abi tenang aja Om. Biar masalah pendemo ini Reno yang ngurusin. Keluar! Hentikan semuanya ya. Saya bisa lapor petugas kalau kayak begini cara kalian. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Saya siap untuk mediasi. Saya siap untuk mencari jalan tengah untuk menemukan solusinya dari masalah ini. Jangan omong kosong, biar kami pergi dari sini. Betul! Sekarang, kalian pilih perwakilan dari kalian. Tentukan tempatnya, tentukan tanggalnya. Saya siap kapanpun. Kita akan diskusiin dulu semua. Tapi ingat, omongan Anda saya pegang. Betul itu. Tahu itu. Jangan sampai bawa Anda. Cabut, Bur. Cabut, Bur. Nggak apa-apa, Ren. Nggak apa-apa Om, cuman luka dikit kecil aja kalau di leher. Bisa mampus gua kalau nggak bayar utang gua. Tapi gimana gua dapat uang 1 juta dalam waktu dekat? Gimana caranya gua dapat uang segitu? Kalau enggak, bisa diajar sama mereka. Pasti anak punya barang berharga di sini.
Emas. Kira-kira berapa gram nih? Gue bisa jual. Wah. Ini pasti jam mahal. Dengan ini pasti utang gua beres. Iya, selamat siang pemirsa. Kembali lagi nih dalam acara Bincang-Bincang Perempuan. Dan sekarang nih bersama saya ada narasumber yang cantik, yaitu Miss Shelena. Dia ini seorang selebgram yang sekarang nih sedang mengandung anaknya yang kedua. Langsung aja ya, kita tanya-tanya nih bagaimana cara dia ini bisa membagi waktunya. Dan biarkan dia membagikan tips kepada Anda bagaimana tuh biar dapat momongan yang cepat ya. Langsung aja kita sapa dia. Halo Miss Shelena, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya, langsung aja nih bagikan tips kepada para pemirsa bagaimana cara biar pemirsa ini dapat momongan dengan cepat. Yang pasti biar cepat punya momongan harus jalani pola hidup sehat. Iya, seperti itu. Oma seneng Kinanti udah nonton program seperti ini. Tandanya sudah siap punya momongan ya. Oma lebih seneng lagi kalau Oma cepet punya cicit. Oma, enggak, ini buat pengetahuannya Kinan aja kok Oma. Kalau Kinan sih sedikasihnya Tuhan aja. Kalau dikasih cepet ya alhamdulillah. Oma doain ya supaya cepet dapetnya. Kan rumah ini rame kalau ada anak-anak. Kalian Oma lihat juga udah pantas jadi orang tua. Anak? Gak ada anak aja sih Abi udah sayang banget sama dia. Sampai ngewarisin semua hartanya ke dia. Apalagi kalau ada anak. Bisa-bisa aku dan Reno mungkin gak kebagian. Kamu udah 2 kali nyelamatin saya. Terima kasih ya. Kalau Mabi udah bilang makasih sampai 2 kali, berarti rencana gue benar-benar berhasil nih. Kamu pikir gak sih kamu ngomong kayak tadi, ha? Kenapa sih? Kamu tuh pengen cepet-cepet punya anak biar kamu bisa menguasai seluruh hartanya Abi. Kenapa kamu jadi pengen tahu semua soal saya sekarang? Begitu saya punya masalah, saya cerita sama kamu. Saya harus nangis-nangis, harus galau-galau depan kamu. Ternyata Abi benar-benar mikirin aku. Selama ini saya mencurigai satu orang.